Oleh karena itu, segala sikap dan perilaku dan pemikiran yang akan merugikan muslim atau non muslim, dan arti kata yang akan menimbulkan kezaliman, yang akan menimbulkan kerusakan, itu semuanya diharamkan oleh Islam, dilarang oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alnakum, menjadikan kalian ummatan wasata, umat yang wasat, umat yang selalu berada di tengah, umat yang selalu insaf, umat yang selalu berlaku adil, bersikap adil. Litakunu syuhada, agar beliau menjadi para saksi, 'alan nas, bagi manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan juga rasul, agar rasul menjadi saksi atas kita. Ini karakter umat Islam, umat yang tidak berniat untuk menzalimi sama penganutnya dan juga yang non-Islam. Sebab kezaliman, bagaimanapun corak dan bentuknya, adalah kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqul dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Takuti kezaliman, tinggalkan. Sungguhnya kezaliman adalah kezaliman, kegelapan di hari akhirat. Dan juga Islam, agama yang mencela sikap berlebih-lebihan dalam segala permasalahan. Qala Allah Ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, agar tidak bersikap ghulu, berlebih-lebihan dalam agama mereka. Sekalipun ini adalah larangan yang Allah tujukan pada ahlul kitab, tapi juga larangan yang ditujukan pada Rasulullah dan para pengikutnya, yaitu umat Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Tinggalkan, kata Rasul, sikap yang berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kita adalah sikap yang berlebih-lebihan dalam segala aspek kehidupan, dalam pemikiran, dalam beribadah, dalam berakidah, dalam berakhlak, bermuamalah, dan seterusnya. Dan juga Islam melarang kita jangan sampai meremehkan permasalahan din. Datang berita dari kita tidak hiraukan, datang sunnah dari Rasul kita tidak hiraukan, tidak pedulikan. Tapi kita beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan selalu berjalan di atas jalan yang telah tentukan oleh syariat. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan, menggampang-gampangkan permasalahan. Segala hal ini manusia terbagi dua kelompok: orang yang berlebihan dan orang yang menggampang-gampangkan permasalahan. Dan ahli sunnah merupakan ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mengamalkan prinsip dasar. Jadi ibarat ahli sunnah di dalam dibandingkan dengan sekte-sekte atau pemahaman-pemahaman yang banyak bermunculan di Islam, itu ibarat Islam dengan agama-agama yang lain. Yahudi berlebihan dalam mensikapi para nabi, melecehkan para nabi sehingga membunuh sebagian para nabi. Nasara berlebihan terhadap pada Isa sehingga menjadikan sebagai Tuhan. Orang Islam mensikapi mereka, menghormati, beriman pada para nabi dan tidak menganggap mereka sebagai
ilah Tuhan yang diibadahi. Wasat. Begitulah ahli sunnah wal jamaah dalam mengamalkan ajaran Islam dalam segala permasalahan pemikiran dan akidah dan ibadah dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang kita saksikan, fenomena yang kita dengar dan kita saksikan, munculnya pemahaman-pemahaman yang ekstrim, pemikiran-pemikiran yang ekstrim dalam Islam yang menggunakan cara kekerasan di dalam menyampaikan kebenaran atau di dalam mengingkari suatu kemungkaran, merupakan sikap yang salah, merupakan perilaku, merupakan metode yang salah yang tidak dibenarkan oleh Islam. Sekalipun apa niat atau baik niat, sekalipun niat sangat baik dalam melaksanakan atau melakukan perbuatan tersebut. Dan ini, permasalahan ini tentu akan lebih menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat sebenarnya terorisme. Sebab mereka telah terjerumus suatu pemahaman yang ekstrim, yang berlebihan, yang hulu dalam mensikapi permasalahan, sehingga menelusuri jalan kekerasan, jalan dengan cara tatarruf, istilah dalam bahasa Arab, berlebihan, sehingga menimbulkan berbagai bentuk kerusakan, baik kerusakan itu menimpa kaum muslim atau non-muslim. Insyaallah akan kita jelaskan kerusakan yang dilakukan dalam terorisme dan juga orang yang telah terkontaminasi oleh pemikiran takfir al-khawarij. Para ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita ingin menjelaskan dari mana sebenarnya akar pemikiran terorisme itu. Kalau kita membuka lembaran sejarah Islam, kita akan mendapatkan bermacam bentuk fitnah yang muncul, yang terjadi. Peristiwa-peristiwa berdarah, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib, yang kedudukan mereka berdua dalam Islam sebagai sahabat dan juga khalifah. Hal itu tidaklah memberikan manfaat bagi mereka atau menghambat atau melarang orang-orang yang ingin melakukan perbuatan itu. Nah, kalau kita perhatikan mereka yang keluar demonstrasi datang ke kota Madinah untuk menentang Khalifah Utsman dan menyuruh beliau untuk turun dari khilafah. Siapakah mereka itu? Apakah ada dari golongan sahabat yang ikut dalam permasalahan tersebut? Atau mereka adalah orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah yang berusaha untuk menghancurkan Islam, di mana Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi kemudian masuk Islam, tapi nifaqan, berpura-pura masuk Islam, yang tujuannya adalah ingin merusak Islam dari dalam. Dia yang sebagai provokator dari kejadian tersebut, yang menebarkan berbagai bentuk isu, fitnah dan teror, sehingga menimbulkan kebencian di kalangan orang-orang yang juhal, yang ghawaiin istilah bahasa Arabnya, juhal awam yang tidak mengetahui tentang masalah. Langsung mereka datang ke Madinah dengan para simpatisannya. Tatkala itu para sahabat mayoritas mereka sedang melaksanakan pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Tatkala itu mereka datang menggugat, menentang, ingin menurunkan Khalifah Utsman dari kekhalifahannya. Kan tapi Khalifah Utsman tidak meninggalkan hal itu, sebab Rasulullah telah mewasiatkan kepadanya, seandainya
nanti terjadi fitnah atau orang yang ingin melepaskan baju yang telah kamu pakai, maka jangan dibiarkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memakaikan kepada beliau baju khilaf. Maka kalau ada orang yang ingin melepaskannya, jangan dibiarkan. Maka beliau bertahan sehingga beliau terbunuh dengan yang sama-sama kita baca dalam sejarah, dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Siapa sebenarnya yang melakukan hal itu? Yang melakukan pemberontak, para pemberontak itu siapa? Siapa yang menjadi otak pemikirannya? Itulah Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang telah mempunyai sikap berlebihan ghulu dalam sikap permasalahan. Dari sini mulai pemikiran Khawarij. Mereka itu adalah al-Khawarij yang keluar dari ketaatan pada para pemimpin dan waliul amr, sehingga ingin mengingkari kemungkaran dengan cara kekerasan, dengan cara bijak, bukan dengan cara hikmah, dengan kekerasan. Kemudian begitu juga terjadi juga fitnah yang menimpa Ali bin Abi Thalib, dan juga para pelakunya adalah orang-orang yang membunuh yang membunuh Utsman, Khalifah Utsman juga. Sebab tatkala Utsman telah terbunuh, mereka para pengacau tadi, pemberontak tadi memanjang dan terbagi pada kelompok-kelompok. Sebagian masuk pada pasukan Ali dan yang lain seolah-olah berpura orang-orang yang ingin memperjuangkan Utsman dan keluarga Utsman, sehingga terjadi fitnah. Kita mengenal terjadinya peperangan atau peristiwa fitnah Siffin, yang kesemuanya itu disebabkan oleh orang-orang yang ahli fitnah yang menyelusup ke dalam barisan tentara Ali dan kaum muslimin yang ada pada zaman tersebut. Sehingga sampai Al-Hasan juga tatkala terjadi permasalahan tahkim, ingin berdamai, tatkala itu orang-orang Khawarij keluar dari ketaatan kepada Ali, mengkafirkan Ali sebab Ali telah berhukum dengan bukan hukum Allah, sehingga beliau adalah kafir dan wajib